Ini enaknya punya tanaman kale, bisa berumur panjang, bisa dipanen berkali-kali. Buat teman-teman yang mau order bibitnya boleh. Ready stoknya itu kale nero, kale curly, kale purple, sama kale red Russian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Oktober kalau nggak salah, jam setengah 8 pagi. Lagi ada di kebun atap rumahnya keluarga Asoy di Bandung, sambil berjemur, sambil menikmati suasana kebun atap rumah yang mini ukuran 3x4 ini. Nah teman-teman, kira-kira di video kali ini mau ngapain ya? Enaknya ngapain ya? Kayaknya update-update tanaman, dan sekalian mau kita petik-petik aja ya. Petik-petik sayuran yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Dan ada hal yang penting, satu yang penting yang mau saya kasih tahu ke teman-teman semua. Nah, kira-kira hal pentingnya apa teman-teman? Pokoknya disimak terus videonya ya. Hal pentingnya itu apa? Jadi gini teman-teman, saya mau ngasih tahu kalau toko yang lokasinya di Pasar Ancol, toko keluarga Asoy, mulai awal November tokonya saya tutup. Nah, kenapa Bun tokonya ditutup? Nah, mau nggak mau saya harus cerita nih kenapa sih toko yang di Pasar Ancol Karapitan Bandung itu ditutup. Karena saya sama keluarga saya mau pindah teman-teman, mau pindah rumah, mau pindah kebun, dan mungkin di kebun atap rumah ini tinggal 2 bulan lagi. Rencananya bulan Januari itu udah pindah, jadi ngikutin anak sekolah, pas udah dibagi rapot baru pindah rumah. Nah, ini sebenarnya rencananya udah lama teman-teman. Ini cerita dulu ya. Jadi dulu itu pas ninggalin kebun atap rumah ini terus pindah ke kebun baru. Nah, rencananya di kebun baru itu 1 tahun, ternyata 6 bulan, nggak nyampe setahun balik lagi ke atap rumah. Nah, harusnya dari kebun atap rumah ini pindah ke kebun baru, habis di kebun baru maksudnya langsung pindah ke Cipatat. Nah, mungkin teman-teman yang ngikutin keluarga Asoy dari zaman dulu pasti udah tahu ya, kebun Cipatat, kebun yang masih berantakan. Nah, insya Allah saya mau pindah ke sana sama keluarga, dan insya Allah nanti di sana teman-teman bisa ngelihat tempat pembibitan yang saya bibitkan secara organik. Ini contoh kecil, ada tempat lagi. Jadi di kebun Cipatat itu nanti yang jelas ada rumah. Impian saya teman-teman, rumah di desa, ada sawah, ternak ayam kampung, terus punya kolam ikan. Nah, itu impian saya dari dulu, dari zaman saya kecil. Dan insya Allah awal Januari itu saya pindah. Doain ya teman-teman, semoga apa yang saya impikan, yang saya cita-citakan itu semoga terwujud. Insya Allah ya, atas seizin Allah pastinya. Nah teman-teman, itu informasi pentingnya. Dan buat teman-teman yang tinggal di Bandung atau teman-teman yang rencana mau main ke Bandung, saya ada di Bandung sampai akhir Desember insya Allah. Jadi sekarang itu lagi proses pemindahan media tanam yang ada di toko. Nah, kenapa waktu minggu kemarin itu saya kasih informasi kalau pengiriman bibit itu seminggu jadi 2 kali, hari Senin sama hari Kamis, karena lagi beres-beres. Banyak media tanam di toko yang harus saya pindahin. Dan itu nggak langsung saya pindahin ke kebun baru teman-teman, tapi saya simpen dulu di rumahnya bapak. Nah, rencananya nanti di kebun baru itu dari proses nol lagi teman-teman. Dari kebun yang berantakan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri kebunnya masih berantakan. Terus nanti kita bikin rumah di sana, rumah yang sederhana, rumah yang saya impikan, rumah di kampung, bukan rumah dari tembok tapi rumah dari kayu.
Bismillah, semoga berjalan lancar, semoga cepet-cepet bisa beres. Jadi teman-teman semua bisa ngeliat berbagai macam bibit tanaman yang ada di kebun baru Cipatat. Insya Allah ya teman-teman, doain ya. Nah udah teman-teman, penjelasannya segitu aja. Pokoknya tokonya tutup yang di Pasar Ancol Karapitan Bandung, yang lantai 1 Blok I. Dan buat teman-teman yang mau main ke Bandung sampai bulan Desember, insya Allah saya masih ada di Bandung. Nanti kita janjiannya di depan toko aja, walaupun tokonya udah tutup ya teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, toko onlinenya masih buka ya, nggak tutup, toko onlinenya masih buka. Jadi keluarga Asoy di Bandung itu jualannya di YouTube sama di Instagram doang. Nah sebenarnya di toko oren itu ada, cuman saya nggak aktifin karena permasalahannya itu di ongkir. Saya nggak bisa ngasih ongkir murah di situ atau gratis ongkir. Susah teman-teman, terkendala volume bibit. Nggak semua bibit yang saya jual itu kecil-kecil. Sementara di situ ada, maksudnya di pengaturan tokonya itu ada kena volume kalau misalnya bibitnya terlalu besar. Nah kayaknya penjelasannya cukup teman-teman. Kita lanjut, tokonya masih buka ya, toko onlinenya, jangan khawatir. Kita lanjut ini, petik-petik. Mau dipetiknya yang jelas kale, karena saya penjual bibit kale. Yang jelas kalenya wajib ada di kebun. Nih kale-kale yang ngasih makan, ngasih vitamin buat saya setiap hari. Kale Purple Scarlet, kale Red Russian, kale Red Rebel, Red Russian lagi, Purple lagi, Siberian sama Sinero. Nah nanti kita petik semuanya, ada 6 jenis. Curly, lupa curly nggak disebutin, nanti dia pundung. Tuh curly yang umurnya mau 2 tahun tuh, itu emak-emak curly yang ada di kebun atap rumah ini. Tadi mungkin di awal video pas pembukaan itu ada kalenero. Nah itu si kaleneronya yang di sebelah sini baru 3 hari saya pindah tanam, lagi berjemur. Tuh si kaleneronya. Kalau curly itu ada di sebelah sana. Nanti kita petik ya teman-teman. Nanti kita petik juga terong. Nah jadi mulai aja teman-teman ya. Kita petik dulu si kale. Nih kadang suka sayang buat metik kale ini nih. Tuh lagi cantik-cantiknya. Kalau nggak dipetik juga sayang banget. Nih kalau nggak dipetik si daunnya tua, jadilah kayak gini. Nih daunnya udah tua nih. Kadang suka sayang kalau nanam sendiri, sayang buat dipanennya. Kale Red Russian minta ya. Banyak yang nanyain kale Red Russian ini berbulu apa enggak. Red Russian sama Siberian itu berbulu, tapi masih wajar-wajar aja sih, bulunya masih bisa dimakan. Nah ini petiknya seperti biasa, secukupnya aja. Karena kebunnya di atap rumah, jadi butuh sayur ya, tinggal petik aja ke kebun atap rumah ya teman-teman. Kale yang sering dipetik itu kale Siberian. Siberiannya sampai botak. Ada beberapa yang masih tersisa di kebun atap rumah ini. Tuh, kuning. Ini jangan dibuang. Ini bisa digunting-gunting, jadiin mulsa. Satu lagi aja deh. Siberian. Ini Siberian sebenarnya banyak banget. Tuh, ini kasihan patah. Petik aja. Tuh, pada patah, pada tua di pohon. Karena sayang buat dipetik. Ke sebelah sini. Tuh, ini hampir setiap hari si tanaman kalenya saya petik. Ini kayaknya ada ulet nih. Tuh bener ada ulet. Emang di musim hujan ini ulet, kutu kubul, kutu daun yang hijau pasti banyak.
Ini si Siberian yang hampir tiap hari itu dipanen. Kelihatan nggak teman-teman? Berterbangan si kutu kebulnya. Mungkin banyak yang nggak suka kale jenis Siberian karena berbulu. Kadang juga ngeluarin duri, ada durinya. Walaupun nggak setajam duri kayak duri di pohon mawar. Si kale nero. Tuh. Kale nero biarin aja deh. Seperti kale nero yang di sebelah sini. Tuh. Kadang nggak saya videoin si kalenya, saya petik sampai jadi segini. Tuh teman-teman, bekas petikan saya. Emang kadang nggak setiap hari saya videoin buat panen-panen kale, tapi setiap hari saya makan daun kale ini. Jumlahnya wajar, nggak terlalu banyak, semaunya aja deh. Udah lama nggak ngerasain jus kale sama nanas, blendernya rusak. Tuh neronya sampai kayak gini karena dipanenin terus. Ini enaknya punya tanaman kale, bisa berumur panjang, bisa dipanen berkali-kali. Buat teman-teman yang mau order bibitnya boleh. Ready stoknya itu kale nero, kale curly, kale purple, sama kale red Russian. Ini sisain beberapa daun aja, jangan takut nanti juga tumbuh lagi si kalenya. Kale minta ya, jangan pundung, tumbuh lagi kamu yang subur. Dah deh, kayaknya cukup. Lanjut lagi, kita petik jenis yang lain. Di red rubelnya masih kecil. Yang besar itu udah ada di Kalimantan teman-teman, udah ada yang beli. Ini daripada daunnya menguning ya mending dipetik buat dimakan. Purple minta ya. Ini saya seneng banget petikin daun yang masih mudanya, sementara daun yang tuanya tuh dipetik nggak dibiarin tua di pohonnya, petik aja deh udah buat jadi mulsa. Kadang suka sayang buat petiknya, kadang dibiarin aja sampai tua si daunnya di pohon kayak gini, buat cuci mata, buat hiasan. Sebenarnya sayang banget buat metiknya. Ini nggak dipetik-petik sampai daun yang bagian bawahnya tuh tua, nggak bisa dimakan. Si curly belum nanam lagi, yang gedenya belum karena nanggung teman-teman ya, mau pindahan, mau dikosongin juga si kebunnya, makanya nggak nanam kayak kacang. Padahal kepengen banget nanam labu madu lagi, tapi nanggung teman-teman. Jadi nanti aja di Cipatat kita nanam yang banyaknya. Petik kalenya udah cukup. Lanjut saya mau petik si terong yang di video sebelumnya di pruning. Setelah 1 minggu tuh tumbuh lagi daun-daun baru. Nih yang nggak di pruning semua, karena udah di pruning duluan, ujungnya sudah ngeluarin buah-buah lagi. Yang ini juga sama tuh, udah keluar daun yang baru. Ini si terongnya mau saya petik aja, walaupun belum terlalu besar, biar nanti keluar bunga lagi dan buah-buah yang kecilnya tumbuh jadi terong. Nih busuk teman-teman tuh. Ini sayang banget kalau nggak dipetik sekarang, soalnya ini buah terongnya tuh banyak, buah terongnya yang kecil-kecil
Jadi dipetik aja biar nanti si buah sama bunga yang baru nongolnya bisa tumbuh besar. Langsung aja ya teman-teman, kita petik. Satu, dua, ada satu lagi nih, ngumpet nih si terongnya. Ini sama mau dipetik juga, padahal belum terlalu besar tuh ukurannya. Biar itu yang muda-mudanya bisa tumbuh tuh si terongnya. Di sebelah terong si cincau itu ada tespong. Teman-teman tahu tespong? Tuh belum dipindah-pindahin, tapi ada hujan, tumbuh lagi jauh-jauh lagi, tumbuh subur. Nah teman-teman, ini hasil petik-petiknya. Tadi saya petik 6 jenis kale, dan ini ada kale apa aja nih. Kale red rubble. Kale red rubble itu warnanya merah. Semakin tua nanti warna merahnya itu semakin memudar jadi warna hijau nanti kalau dia semakin tua, tapi tetap warna merahnya masih ada. Dan yang ini kale curly, si kale curly ini bentukannya kriwil-kriwil kayak gini, daunnya hijau. Dan ini kale purple. Purple itu bentukannya sama kayak kale curly tapi warnanya beda, warnanya ungu. Ini kale nero, kale yang paling hijau warnanya di antara jenis kale yang lain. Nah di belakang ini ada kale Siberian. Ini bentukannya kriwil-kriwil tapi nggak sekriwil kale curly sama purple. Dan ini ada bulu-bulu halusnya. Red Russian sama ada bulu-bulu halusnya tapi nggak sebanyak si Siberian. Namanya aja Red Russian tapi daunnya tetap hijau seperti ini. Cuman di tengahnya ada polet keungu-unguan. Dan tadi terakhir petik si terong ungu panjang. Kenapa si terong ungu panjangnya dipetik walaupun si terongnya belum terlalu panjang-panjang banget? Kenapa teman-teman? Hayo, tadi saya udah jelasin soalnya ada terong-terong kecil. Ini sayang banget kalau misalkan ini nggak dipanen, si terong-terong kecilnya nanti nggak mau tumbuh gede. Biarin jadi berbuah banyak si pohon terongnya. Nah kayaknya untuk video kali ini petik-petik sayur ini aja. Dan tadi saya udah jelasin toko yang di Bandung, toko keluarga Aso yang di Pasar Ancol Karapitan Bandung tutup mulai awal bulan November, jadi tokonya nggak ada lagi. Terus buat teman-teman jangan khawatir, saya masih ada di Bandung insya Allah sampai bulan Desember. Dan buat teman-teman yang mau main ke Bandung, mau mampir, boleh, nanti kita janjiannya di toko aja. Terus buat teman-teman yang mau beli bibit, toko online-nya masih buka, saya jualannya di YouTube sama di Instagram. Jadi cara ordernya teman-teman bisa WA, nomor WA-nya ada di deskripsi video, atau enggak teman-teman bisa DM Instagram @keluarga_asoy. Dan maaf banget buat teman-teman yang lebih suka saya berkebunnya di atap rumah, kali ini harus pindah. Kenapa harus pindah? Karena saya ingin fokus di dunia pembibitan tanaman kale. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri si tanaman kale atau bibit-bibit tanaman lain yang saya jual di toko keluarga Asoy. Teman-teman bisa ngelihat dari sekecil mungkin dari saya semainya sampai proses tumbuhnya, sampai si tanaman kalenya bisa saya jual, sampai si tanaman kalenya bisa tumbuh besar. Nanti insya Allah teman-teman bisa ngelihat secara langsung. Dan mungkin kalau nanti pindah ke Cipatat, upload videonya nggak seminggu sekali, mungkin bisa jadi tiap hari, atau enggak 2 hari sekali, atau enggak 3 hari sekali. Yang jelas nggak mungkin seminggu sekali. Mungkin seminggu sekali itu kelamaan ya buat teman-teman nungguin videonya. Insya Allah ya teman-teman, doain yang terbaik buat saya, doain semoga prosesnya dilancarkan, amin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman semua.